belajar, hasil asesmen, need assessment yang digunakan adalah angket kebutuhan belajar siswa dan hasil analisis data hasil belajar. Terus topik atau tema layanan, meningkatkan motivasi belajar, fungsi layanan, pemahaman, tujuan umum, peserta didik memahami pentingnya motivasi belajar dalam mencapai keberhasilan akademik dan mampu menumbuhkan dorongan internal untuk belajar secara mandiri dan konsisten. Terus tujuan khususnya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis cara meningkatkan motivasi belajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu membuat rencana pribadi untuk meningkatkan motivasi belajar. Adapun wawasan perilaku etis, yaitu yang pertama pengenalan, mengenal pentingnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam menentukan kebutuhan belajar. Yang kedua ada akomodasi, mampu merumuskan dan menerapkan strategi motivasi belajar yang sesuai dengan gaya belajar pribadinya. Misalnya manajemen waktu dan self reward. Yang ketiga ada tindakan, memiliki komitmen dan dorongan internal, motivasi intrinsik yang kuat untuk belajar secara konsisten demi mencapai tujuan akademik dan cita-cita masa depan. Terus sasaran layanannya, peserta didik kelas 10 IPS MA Putri Aliswa. Sebelum kita meneruskan ke materi, sebaiknya kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk semangat ya teman-teman. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, pengertian meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dorongan yang berasal dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar tersebut sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Terus ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi. Yang pertama, ketekunan dan daya tahan. Tekun dalam mengerjakan tugas dan tidak mudah cepat merasa bosan atau menyerah. Yang kedua, minat dan kemandirian belajar. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah belajar, bukan hanya pada satu topik saja. Yang ketiga, pencari tantangan dan pemecah masalah. Cepat bosan dengan tugas-tugas yang bersifat rutin karena ingin mencari tantangan baru. Yang keempat, kepercayaan diri dan argumentasi. Dapat mempertahankan pendapatnya sendiri dan percaya diri dalam diskusi. Jenis motivasi belajar ada intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu. Siswa belajar karena memang memiliki keinginan, minat, dan kebutuhan untuk belajar itu sendiri. Yang kedua ada motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar diri individu. Siswa belajar karena ingin mencapai tujuan yang berada di luar kegiatan belajar itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor diri sendiri atau internal. Minat dan bakat, kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu bidang akan memunculkan semangat belajar yang besar. Terus kedua ada faktor lingkungan. Yang pertama ada lingkungan keluarga, pola asuh, relasi antar anggota keluarga, dan perhatian orang tua terhadap pendidikan sangat vital. Keluarga yang mendukung dan menciptakan suasana rumah yang kondusif, tempat belajar yang nyaman akan menumbuh motivasi siswa. Yang ketiga, teman sebaya. Hubungan dengan teman sebaya dapat menjadi pendorong positif, misalnya belajar kelompok, kompetisi sehat, atau negatif, misalnya ajakan untuk bermain atau hal-hal non-akademik. Yang keempat, lingkungan sekolah. Kebersihan, fasilitas belajar, perpustakaan, lab, dan budaya sekolah yang akademik dan sportif, layanan bimbingan dan konseling yang baik dapat meningkatkan motivasi. Terus ada strategi dan cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar yang jelas. Prinsip SMART, tetapkan tujuan yang
yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Yang kedua, menggali minat, menggunakan minat sebagai pemicu. Belajar akan lebih lancar jika didorong oleh minat. Eksplorasi bidang-bidang yang Anda sukai untuk memicu motivasi intrinsik. Yang ketiga, manajemen waktu yang efektif. Buat jadwal belajar yang terstruktur namun fleksibel. Gunakan teknik seperti Pomodoro, teknik belajar 25 menit, istirahat 5 menit untuk menjaga fokus dan mencegah kelelahan. Yang keempat, strategi tambahan. Cari tahu yang menjadi penghambat semangat, misalnya prokrastinasi, rasa bosan, atau overthinking. Ubah pola pikir dari harus belajar menjadi ingin tahu, atau ini adalah investasi masa depan. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.